Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Karnisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Pratikum Perancangan Web yang berjudul Dini Spike Co. Nah, Dini Spike Co ini adalah website e-commerce yang saya buat, yaitu website perlengkapan olahraga voli. Nah, website ini eh, dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript, serta menggunakan Firebase Authentication dan Firestore sebagai database untuk menyimpan data pengguna. Nah, pada website ini terdapat dua role, yaitu customer dan admin. Nah, sebelum masuk ke website tersebut, kita akan disuruh login. Nah, sebelum kita memiliki akun, kita harus daftar dulu. Nah, di sini kalau semisal kita sebagai customer, kita pilih daftar customer. Nah, daftar customer itu ada nama lengkap, email, password, dan ulangi password untuk verifikasi. Terus itu ada admin. Nah, adminnya ada nama lengkap, email, password, sama ulangi password juga. Nah, kode admin ini itu kode yang hanya boleh tahu adminnya saja. Ini minta nanti kepada pengelola tokonya. Nah, di sini kita akan masuk sebagai customer. Nah, di sini udah login, kita tinggal masuk aja. Nah, di sini akan menampilkan semua produk-produknya. Nah, di sini ada sepatu, ada jersey, ada bola, ada aksesoris. Nah, kalau kita mau menambahkan produk atau kita mau memesan, nah, di sini kita pilih tambah. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih ukuran. Itu ada ukuran dari 37 sampai 42. Jadi kita pilih 39. Di bakal tambah ke keranjang dulu. Terus kalau kita mau pilih jersey juga bisa. Nah, ini ada ukurannya L dan XL. Nah, di sini juga ada catatan semisalkan kita mau request nama gitu ya, nama atau nomor baju dan lain-lain. Contohnya kita bikin nama Kai. Kita tambah ke keranjang. Terus di sini juga ada lagi kita tambah. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Nah, di sini tuh ada voucher. Nah, di sini ada kode vouchernya. Itu ada Dini 10, Spike 20, dan Volley. Misalkan kita masukin vouchernya itu Dini. Tuh. Kita pakai. Nah, di situ kita akan mendapat potongan harga ya. Potongan harga 100.000. Selanjutnya kita lanjut check out. Nah, sebelum check out itu kita disuruh memasukkan data. Misalkan kita pilih transfer bank. Pesanan. Nah, kita bikin pesannya itu misalkan namanya itu kan Kairunisa, berarti Kairunisa, nomornya sembarang aja, jalannya juga misalkan jalan Apel nomor 1 RT 1 RW 2, dan kotanya itu Pinang, Kabupaten Pinang, kode posnya misalkan 345. Nah, di sini kita disuruh memilih metode pembayarannya, itu ada transfer bank, ada kris, ada bayar di tempat. Kita pilih transfer bank, terus kita bikin pesanan. Nah, setelah itu, ini kan proses pesanannya berhasil. Nah, kita disuruh pilih bank mana yang mau kita pilih. Nah, di sini tuh kita pilih bank BCA, boleh. Nah, ini ada nomor BCA-nya. Nah, jika sudah berhasil, kita centang ini.
Nah, pesanannya bakal selesai dan bakal dibuat gitu ya. Nah, setelah itu kita keluar. Di sini juga ada riwayat. Nah, ini riwayat pesanan kita. Itu statusnya masih diproses. Nah, di sini eh, saya juga sudah login sebagai admin nih, admin. Nah, sini kita ada masuk apa namanya, dashboard yang tadi, yang pesanan tadi. Nah, di sini kita juga bisa lihat detailnya, tuh ada tanggalnya, ada namanya, telepon, dan segala macam. Nah, di sini statusnya diproses. Nah, di sini kita bisa memberi aksi, statusnya diproses atau lunas atau apa, misalkan udah lunas, kita klik lunas. Tuh. Terus di produk dan stok ini kita bisa edit kelola stoknya kayak misalkan ini 12. Nah, kalau misalkan dia di bawah 6 ya, di bawah 5 berarti dia udah krisis. Di bawah 6 lah, krisis. Krisis berarti sudah sedikit gitu ya. Terus di sini juga ada pesanannya, ada pelanggannya tuh pesanannya, ada produknya itu ada apa aja. Terus ini laporannya tuh. Ini juga misalkan kita coba mau testi lagi, misalkan ini rambut ranjang. Ini tadi beda ya, beda orang. Kita lanjut check out, terus datanya ini nomornya misalkan ini. Kalau kotanya Tuban, Pinang. Ini pengirimannya same day, misalkan terus ini ada kris. Bikin buat pesanan. Tadi kepilih transfer ya? Salah, maaf guys. Nah, misalnya kita pilih mandiri, tuh, terus kita convert lagi, belanja lagi. Dah, terus dia bakal masuk ke dalam sini. Ya guys. Masuk. Salah. Nih. Nah, terus kita bakal ada laporan keduanya itu nih. Irensia yang barusan kita tulis, kita juga bisa melihat dan segala macamnya. Nah, selanjutnya itu kita akan kita lanjut. Kita akan ubah ini menjadi lunas dan lunas. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke Firebase-nya. Nah, di sini saya menggunakan Firebase. Di sini ada Firestore. Nah, ini orderan yang tadi yang kita buat. Nih, udah masuk semua ke dalam database-nya. Ini yang orang kedua. Ini orang pertama tadi kayak. Nah, di sini usernya nih sebagai user itu tadi ada Dini Karnisa sebagai admin. Terus ada customer, ada admin, customer. Nah, ini juga authentication-nya. Ini siapa aja yang sudah masuk ke dalam webnya, yang udah mendaftar masuk ke dalam Firebase Authentication ini. Nah, di sini sudah terdaftar 3 karena tadi emang di sininya udah terdaftar 3 ya, guys. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kode programnya. Nah, kita akan menjelaskan kode programnya. Nah, di sini itu ada config Firebase-nya yang ini. Nih. Nah, pada bagian program ini terdapat konfigurasi Firebase yang berfungsi untuk menghubungkan website dengan layanan Firebase. Nah, variabel Firebase app ini digunakan untuk menginisialisasikan koneksi ke project Firebase yang telah dibuat. Nah, kemudian authentic ini digunakan untuk mengakses
Firebase Authentication yang berfungsi menangani login dan registrasi pengguna. Nah, itu ada terus selanjutnya itu ada Get Firestore, itu digunakan untuk mengakses database Firestore yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna dan informasi lainnya. Nah, terus selanjutnya itu ada data produk. Nah, setelah konfigurasi Firebase, terdapat array produk yang berisi seluruh data produk yang dijual pada website. Nah, setiap objek produk ini memiliki beberapa atribut, yaitu seperti ID, nama, nama produknya, terus ada brand, ada kategori, ada harga, ada stok juga, ada rating, terus ada ukuran gambar, dan lain-lain. Nah, contohnya itu ada pada Esigel Tas 4 White Morganate ini. Terdapat informasi harganya, nih price-nya berapa, stok yang tersedia, serta pilihan ukurannya. Nih, terus data ini nantinya digunakan untuk menampilkan produk pada halaman customer secara otomatis tanpa harus menulis satu persatu di HTML. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nih. Nah, ID ini digunakan sebagai identitas produk. Nah, name ini sebagai nama produk, price sebagai harga, dan stok digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia. Nah, selanjutnya itu ada stat aplikasi. Nah, di bagian ini digunakan untuk menyimpan kondisi aplikasi saat sedang berjalan. Nah, pada variabel chart ini digunakan untuk menyimpan produk yang dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, yang variabel diskon ini digunakan untuk menyimpan nilai diskon voucher. Sell ship ini digunakan untuk menyimpan metode pengiriman yang dipilih pelanggan. Terus sell pay ini digunakan untuk menyimpan metode pembayaran yang dipilih. Nah, terus selanjutnya ini ada bagian perhitungannya. Nah, ini ada function sub atau sub. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk menghitung subtotal belanja. Nah, metode reduce ini akan melakukan perulangan terhadap seluruh item yang ada di dalam keranjang. Nah, variabel C itu mewakili satu produk yang sedang diproses. Kemudian sistem mengalihkan harga produk dengan jumlah pembelian atau kuantitinya. Misalkan tuh kayak sepatu harganya 700.000 dikali dengan 1. Nah, maka jadi itu hasilnya berapa gitu. Terus itu ada fungsi diskon nih. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung diskon voucher. Nah, fungsi sub terlebih dahulu menghasilkan subtotal. Kemudian subtotal itu dikalikan dengan nilai diskon yang tersimpan pada variabel diskon. Maka pelanggan akan mendapat potongan berapa persen gitu. Nah, terus itu ada function ini. Nah, ini adalah function ini ongkir. Nah, fungsi ini digunakan untuk menentukan biaya pengirimannya. Nah, program melakukan pengecekan apakah subtotal belanja mencapai Rp300.000 atau tidak. Jika mencapai Rp300, maka pelanggan mendapatkan gratis ongkir sehingga sistem mengalihkan nilai 0. Nah, namun jika subtotal kurang dari Rp300.000, maka sistem mengambil biaya pengiriman berdasarkan kurir yang dipilih pelanggan. Nah, terus itu ada function total ini, total pembayaran ya. Fungsi ini merupakan tahap akhir dari proses perhitungan. Nah, total pembayaran diperoleh dari subtotal dikurangi diskon kemudian ditambah ongkir. Sehingga total pembayaran yang harus dibayar pelanggan itu berapa gitu. Terus selanjutnya itu ada login ya. Nah, pada bagian login ini, yang ini, sync with email and password. Nah, fungsi ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol login. Nah, pertama sistem mengambil email dan passwordnya dari form login. Nah, kemudian Firebase Authentication ini melakukan proses verifikasi menggunakan fungsi sync in with email and password. Apabila email dan password benar, maka Firebase mengembalikan data pengguna yang berhasil login. Nah, itu ada mana tadi ya? Nah, yang ini. Nah, setelah berhasil login, sistem akan mengambil data pengguna dari Firestore berdasarkan UID akun yang sedang login. Data tersebut digunakan untuk mengetahui role pengguna, apakah sebagai customer atau admin. Jika role sesuai, maka pengguna diarahkan ke halaman yang sesuai. Nah, terus itu ada registrasi. Nah, pada bagian ini, fungsi ini digunakan ketika pengguna membuat akun baru. Sebelum akun dibuat, sistem melakukan validasi seperti memeriksa apakah seluruh kolom sudah terisi, apakah password minimal 6 karakter, dan apakah konfirmasi password sesuai. Nah, terus itu ada create user with email password. Nah, jika seluruh validasi berhasil, maka Firebase Authentication ini akan membuat akun baru menggunakan email dan password yang dimasukkan pengguna. Nah, setdoc ini setelah akunnya berhasil dibuat, data tambahan seperti email, nama, dan role disimpan ke Firestore menggunakan fungsi setdoc ini sehingga data dapat digunakan kembali saat login. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.